93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Ya, saat ini di segmen kedua ini kita udah terhubung sama narasumber kita ada Mas Wahyu Bintoro, Manajer Umum KUD Jaya Mandiri Sejahtera Badegan Ponorogo Jawa Timur. Tapi sebenarnya kita masih ada satu narsum lagi DFM Mania. Ada Bapak Yoso Purnomo, Kepala Bagian Program dan Umum Yayasan dan Mandiri. Tapi sembari menunggu beliau, kita sapa dulu Mas Wahyu. Assalamualaikum pagi, Mas. Waalaikumsalam, pasti Mbak, sehat Mbak. Apa kabar, Mas Wahyu? Alhamdulillah, baik. Terakhir kita talk show sebelum Ramadan ya, Mas ya? Ya, Kayaknya sebelum ya, Ramadan, sebelum belum Ramadan. puasa. Iya, benar banget. Berarti udah agak lama juga ya DV Mania. Kalau DV Ya, Mania juga ngikutin talk show kita yang lalu-lalu tuh biasanya kita bahas tentang kawasan wisata Bukit Soeharto ya, Mas Wahyu. siap. Nah, ini ada event nih DV Mania dalam waktu dekat, tepatnya di bulan Juni tanggal 8. Peresmian patung Soeharto di kawasan wisata Bukit Soeharto, Badegan, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kenapa kita ngobrol sama Mas Wahyu? Karena sekarang nih lagi prepare ya, Mas ya. Ya, kita lagi prepare finishing, hampir finishing. Untuk Finishing. persiapan tanggal 8 Juni pagi Mm-mm. sampai malam. Oke, oke. Nanti gambaran acaranya seperti apa, Mas, di hari H? Di hari H kita pagi itu kita peresmian patung, mungkin sampai jam 12, Mm-mm. istirahat. Terus habis maghrib, ada maghrib, kita ada pengajian. Mungkin sampai jam 12 juga. Oke, oke. Berarti sebenarnya untuk acara peresmian juga disambung sama rangkaian acara lainnya. Semua ada di wisata Bukit Soeharto ya, Mas Wahyu ya. Ya, ya, ya Oke. Mbak. Ini udah berapa persen, Mas, persiapannya? Ini udah 80-90% Mbak. 80 sampai 90% ya. Ya, Karena 80 kan sampai kalau 90. kalau jatuhnya di tanggal 8 Juni, berarti kurang lebih semingguan lagi ya, Mas Wahyu ya. Iya, seminggu lagi. Dan Semingguan lagi. enggak sampai seminggu harus semua sudah siap. Tanggal Mm-mm. 3, 4, 5 kita harus clear, Tiga. harus ya, Oke. 3, 4, 5 kita harus clear area dari ini. Mm-mm-mm. Kita Mas, persiapan panitia kalau min 3-nya. iya iya. Terus Mas, apa aja sih Mas persiapannya? Maksudnya yang ditata atau yang Persiapannya dibenahi? kalau dari saya lebih fokus yang ditata, kayak taman, kayak persiapan patung, rest area, terus parkir, hanya itu mungkin. Jadi kebersihan tempatnya, karena habis proyek dan lama nggak dikunjungi orang, sampah daun itu yang banyak. Oh, oke oke. Jadi persiapannya sebenarnya banyak ya Mas ya. Ini kalau untuk di sana kan mau Banyak. dijadikan hijau gitu ya Mas ya, mau dijadikan teduh, mau dijadikan Nah, sejuk. Apa ada penanaman betul. pohon-pohon tertentu nggak Mas di sana? Kalau pohon-pohon tertentu nggak ada. Yang penting bisa hidup ya, Mas. Nah, Alhamdulillah. Karena tanah di sini kan tanah mm-mm, batu. mm-mm. Itu ada tanaman Yang apa penting aja bisa Mas? hidup gitu. Banyak kalau di sini, Mas. Ada jati. Nah, sini Mm-mm. kan kebanyakan jati itu yang bikin ada ini. Yang bikin kotor sama apa ini. Tanaman putih kayak apa, akasia apa-apa ini. Mm-mm. Yang daunnya rontok seperti ini. Yang agak bikin ini. Ekstra pembersihan. Oh, oke oke. Jadi seperti itu DV Mania. Terus nanti Ya. yang menghadiri acara ada siapa aja Mas Wahyu? Kalau dari sini ada Pak Bupati dan jajarannya, mungkin dari Kapolres, Kodim, dan para sesepuh kiai dari sini.
dan masyarakat camat seluruh Ponorogo, insya Allah, terus kepala desa seluruh kecamatan Bagikan. Sementara Oke. itu, kalau dari sini, kalau dari Jakarta kita mungkin ada Hmm, yayasan, ada bendera juga, ada radio juga, masih Mas. belum. Ya, ada timnya Mbak Nurul. Ada timnya saya nanti sama Radio Ya, DFM. Kalau berarti itu ya. ngundang bupati juga, wah acaranya pasti meriah dong ya, Mas ya. Itu Nah, kalau bukan warganya meriah, tapi menegangkan. menegangkan. Kalau Apa? meriahnya pasti, Oh iya, oke. Menegangkannya meriahnya gimana, pasti. Mas? Ya, kan mungkin baru kali ini kita, Mbak. Mm-mm. Mungkin seresmi ini baru kali ini. Oke. Kalau dulu kan nggak begitu resmi, hanya mungkin bupati dan beberapa jajaran. Kalau sekarang kan seluruh jajaran disuruh ikut. Oh iya, iya. Oke, baik. Nah, Sama seluruh Ponorogo itu kan berarti mm-mm, sini kan nama baiknya Bukit Juwarto ditentukan di hari itu juga. Kalau mm-mm. kita bisa ngomong secara ini, Iya. jadi seperti percontohan kayak jadi beban mental juga. Harapannya semoga lancar lah ya, Mas ya. Lancar, harapannya lancar, sukses, dan Mm-mm. program bisa terus berlanjut. Amin, amin. Nah, pas acara itu, Mas, di tanggal 8 Juni nanti, apakah kawasan Bukit Wisata Soeharto ini dibuka untuk umum atau seperti hari-hari biasanya? Kayak ada Kalau tiket pagi, masuk gitu. kalau pagi kita nggak buka secara umum Mm-mm. karena itu acara ini ya, acara resmi. Kalau malam itu umum dan kita tidak bertiket karena pengajian gimana mau ditiketin. Oke. Jadi sebenarnya kalau pagi umum, tapi kalau pengajian mungkin lebih private lagi begitu ya, Mas Wahyu ya? Yang pagi private, Oh, yang pagi yang private juga. malam itu umum. Oh, Yang oke. malam yang umum, Yang malam yang tapi umum nggak justru ya. bertiket, Mm-mm. ya gratis. Mm-mm. Kalau untuk peran warga sekitar itu dalam mensukseskan acara seperti apa, Mas Wahyu? Kalau warga sekitar itu mungkin di malamnya karena kita pinjem apa kayak pemudanya ininya untuk kelola parkirnya itu sangat ribet, kita kayak kekurangan orang karena personil panitia itu dari rapat terakhir kemarin perkiraan hampir 300 sampai 400 orang yang dilibatkan lingkungan dan kabupaten. Wah, banyak ya, Mas Tuh, ya. Mbak. Nggak banyak lagi bikin punya itu. Koordinasinya begitu ya, Mas ya. Koordinasinya itu, Mm-mm. Mbak. Dengar-dengar Jadi ada harus sabar. bakal ada kios-kios untuk UMKM juga, Mas Wahyu. Itu nanti konsepnya Nah, seperti yang apa? kios yang kios utama kan mungkin 20-an. Mm-mm. Biasanya kalau pengajian itu banyak kios dadakan itu mungkin hampir puluhan juga, nggak tahu juga. Banyak kaki lima yang masuk pasti itu. Oke, itu dari semuanya warga sekitar. Nah, kalau yang 20 kan 20-an itu warga sekitar. Mm-mm. Nah, yang lainnya itu kan biasanya bawaan dari pengajian, bawaan dari nggak tahu campur aduk bentar, Mbak. Kita harus pandai-pandai ngatur biar nggak terjadi gesekan-gesekan. Oke, berarti nanti UMKM-nya apakah juga diatur oleh panitia untuk jenis-jenis produknya Ya, atau sebenarnya bebas aja? kalau jenis produk kita nggak pernah mengatur, jadi Mm-mm. bebas. Yang jualan es silahkan, jualan apa silahkan. Yang penting harus terdaftar di panitia. Jadi nggak liar. Kalau liar repot kan. Oke. Berarti kalau mau buka stand UMKM justru harus daftar ke panitia gitu ya, Mas ya? Harus wajib. Karena diawasi juga biar nggak terjadi kecemburuan. Karena Mm-mm. biasanya itu banyak yang pengen di depan, pengen di ini. Kita nggak boleh. Kita harus atur semuanya. Tempat dan kondisi lapangan ada panitia yang tugas di situ. Di keamanan, di bagian UMKM-nya kita Oke, jadi seperti itu DFM-annya buat kalian yang penasaran nanti tim DFM juga bakal liputan pas hari H acara di Hmm. tanggal 8 Juni.
nanti ketemu sama Mas Wahyu juga teman-teman Ya, yang ada di Badegan ya Mas ya. Ini pertama kali loh Mas kita ke ya sana. siap. Iya dong. Ini Mas Karena apa Mas itu? Wahyu tamunya banyak nih nanti dari pemerintahan, dari tim yayasan, juga dari radio, Ya, warga masyarakat sekitar. Gitu ya Mas ya. Harapannya oke. seperti apa nanti untuk Ya, hari H? harapannya rame, sukses. Kalau bisa macet sekalian. Kalau macet Kalau macet tandanya kan rame ya Mas sukses. ya. Ya, kalau nggak macet berarti nggak sukses. Mm-mm. Baiklah, DFM-annya juga Mas Wahyu. Kayaknya ini Pak Yoso terkendala dengan jaringan nih Mas. Mungkin di segmen berikutnya kita sambung lagi DFM-annya tapi by phone. Untuk DFM-an yang punya pertanyaan nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp ke nomor 0811 99 1034. Nah, topik kita pagi ini tadi DFM-annya masih seputar rangkaian acara di tanggal 8 Juni nanti. DFM-annya ada peresmian patung Soeharto di kawasan wisata Bukit Soeharto. Oke, Mas Wahyu, ini kita ke Ya, Pak. pertanyaan berikutnya nih, Mas. Mungkin bisa Mas Wahyu ceritain sedikit waktu itu gimana ceritanya kawasan Bukit Soeharto ini bisa dikelola sebagai daerah destinasi wisata. Silakan, Mas. Hmm, kalau Bukit Suharto sendiri kan sudah ada semenjak 2 Maret 78, Mm. yang Bapak Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia datang ke sini melakukan rangkaian acara kalau nggak salah penghijauan Iya, oke. tanggal 2 Maret itu bersama Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berselangnya waktu kan tempat ini nggak keurus, Iya, nggak. Nah, 2019-2020 kita masyarakat Badekan bersama Yayasan Mandiri mulai berpikir untuk apa ya, bukan mengembangkan tapi merenovasi, memanfaatkan atau menghormati tempat bersejarah, sudah termasuk tempat bersejarah. iya, Niatnya seperti itu. Terus makin lama kok kayaknya banyak yang datang. Jadi kita putuskan mungkin 2019 sampai 20 akhir itu ya wes kita bikin pariwisata dan nama Bukit Soeharto bukan tim kita ataupun yang lain yang menamakan. Yang iya. menamakan Bukit sendiri adalah masyarakat umum. Jadi karena Pak Harto pernah singgah ke sini, jadi namanya Bukit Soeharto, Bukit Soeharto gitu. Jadi kita putuskan untuk nama di sini ya Bukit Soeharto. Berarti kalau sekarang dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat atau bagaimana, Mas? Kalau sekarang dikelola oleh ya pemuda sini. Kalau Dinas Pariwisata untuk kedepannya kan gabung sebagai partner untuk kabupaten kemarin kan sama Pak Mm-mm. Bupati dan Pak Iya. Sugiono bersepakat untuk mengembangkan tempat ini bersama-sama. Oke, baik. Ini kita balik lagi ke pembahasan kita tadi yang di tanggal 8 Juni nanti nih, Mas Wahyu. Kalau untuk keamanan di sekitar kawasan Bukit, siapa yang berperan di sana, Mas? Pas acara gitu. Kalau keamanan kita pakai lokal, Polsek, Koramil, Banser, Satpol PP, dan lingkungan. Kita Oke. pakai semua ornamen. Kalau untuk selama persiapan atau prepare, apa ada kendala, Mas, Ya, dari Mas Wahyu sendiri atau dari panitia yang terlibat? untuk sampai saat ini sebenarnya nggak ada. Kita Lancar ya, hanya Mas menunggu ya? waktu. Ya, kita hanya kejar-kejaran. Alhamdulillah mungkin untuk kendala mungkin nggak ada lah. Jangan sampai Mm-mm. ada. Lancar ya, Mas ya. Nanti sampai hari H Lancar. semoga acaranya Hmm. sukses, meriah, terus juga bisa Amin. berlanjut. Nggak cuma di tanggal Iya, 8, selanjutnya juga bisa betul. berlanjut, bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar Badegan dan Amin, juga amin. nanti kalau DFM-annya penasaran, DFM-annya juga ikutin liputan kita, tim DFM yang bakal langsung meliput acara di tanggal 8. Kita nanti ada live report, terus nanti ada live juga DFM-annya. Jangan lupa
dicek di sosial media kita. Di FM Mania kita udah sampai di segmen terakhir di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan ini kita sudah terhubung via telepon di FM Mania bersama narasumber kita ada Bapak Yoso Purnomo, Kepala Bagian Program dan Umum Yayasan dan Mandiri. Assalamualaikum pagi Pak Yoso. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum ngobrol dengan Pak Yoso, tadi saya sudah ngobrol sama Mas Wahyu duluan, Pak. Udah. Dengan terkait sama program yayasan nanti di tanggal 8 Juni ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, tadi ngobrol sama Mas Wahyu itu terkait sama persiapan Mas Wahyu, panitia di sana, juga warga setempat, nanti menyambut acara tanggal 8 Juni. Kalau dari Pak Yoso, konsepnya seperti apa sih, Pak, nanti acara di tanggal 8 Juni? Ya, gini jadi. Nanti tanggal 8 Juni, itu memang acara itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Itu pertama, kita akan melakukan kegiatan peresmian patung Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Iya. Karena pas tanggal 8 itu pas hari kelahiran beliau. Oke. Jadi acara itu temanya itu sebenarnya dalam rangka miladnya Pak Harto. Iya. Peresmian patung yang ada di Bukit Soeharto itu sebenarnya mereduksi dari patung yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh masyarakat setempat, yang kita nilai itu patungnya kurang representatif. Jadi kita buatkan patung yang benar. Itu juga atas perintah dari Ibu Pembina Yayasan setelah melihat patung yang ada di Bukit Ponorogo. Oke, jadi di FM Mania sebenarnya untuk kawasan Bukit Soeharto ini sudah ada beberapa tahun yang lalu, tapi untuk patungnya oleh yayasan dibangun kembali yang lebih bagus, begitu ya Pak ya? Iya, iya. Yang lebih representatif. Jadi kita hanya merevitalisasi Bukit Soeharto untuk jadi tempat destinasi wisata lah. Gitu. Oke, tadi sempat disebutkan sama Pak Yoso bahwa ini sebenarnya kenapa di tanggal 8 karena menyambut juga merayakan memperingati milad dari Pak Harto ya, Pak ya. Betul. Nanti tanggal selain 8 itu kan kelahiran Bapak Haji Muhammad Soeharto. Selain nanti acara peresmian patung, ada acara apa lagi Pak dalam menyambut milad Pak Harto? Ya, jadi pada tanggal 8 itu jam 10 kita melakukan peresmian patung yang ada di Bukit. Itu nanti dihadiri oleh yang meresmikan nanti Ibu Titi Soeharto. Ada juga Bupati Ponorogo Pak Sugiri. Dan ada undangan-undangan dari pengurus-pengurus yayasan lainnya. Iya. Terus itu pagi. Nanti dilanjutkan pada acara malam tuh ada pengajian dan sholawatan akbar. Yang insya Allah akan diisi oleh sholawatannya oleh Haji Bidin Asegaf. Terus nanti ceramah pengajiannya ada Gus Kausar, terus ada Gus Miftah. Oke, jadi rangkaian acaranya begitu ya Pak Yoso ya? Iya, dalam tanggal 8 itu kita acarakan dari pagi sampai dengan malam. Paginya peresmian, malamnya ada sholawatan akbar dengan tema Bukit Soeharto bersolawat. Oke, kalau untuk salawatannya apakah kemudian terbuka untuk umum atau untuk warga setempat aja? Untuk sholawatannya nanti untuk milad Pak Harto itu dikunjungi oleh umum. Dibuka untuk umum ya Pak? Akan banyak tuh yang akan hadir dari beberapa daerah Jawa Timur. Oke, kalau tadi kita ngobrol sama Mas Wahyu itu terkait sama persiapan di sana di kawasan Bukit Soeharto. Dari penanaman terus juga kebersihannya, nanti membenahi yang kurang, juga persiapan UMKM. Kalau dari Yayasan Dan Mandiri seperti apa Pak Yoso persiapannya menuju hari H? Ya, kita nanti dari Yayasan Dan Mandiri memang kebetulan saya juga lagi ada di Madiun, akan ke Ponorogo. Kita akan lihat nanti persiapan dari tempat Bukit Soeharto sendiri mengenai venue,
telepon yang tadi dibilang itu, kita kan juga membuat ada stand UMKM nanti yang akan dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat setempat untuk bisa menjual hasil-hasil produk lokalnya di tempat wisata tersebut. Terus untuk persiapan dari yayasan, ya itu kita mau memastikan acara nanti tanggal 8 itu akan berjalan dengan baik gitu. Oke, tamu-tamu yang diundang Pak selain dari pihak yayasan dari mana aja, Pak Yoso? Ya kebetulan karena yang nanti yang akan meresmikan Bu Titi Soeharto, nanti tamu yang kita undang pertama dari ibu yayasan, ada dari Bank UMKM Jatim, ada dari beberapa rektor yang akan insya Allah akan hadir di acara peresmian itu. Oke, jadi dihadiri dari Bupati juga ya Pak Yoso ya? Ya, dengan Bupati Ponorogo nanti hadir. Nanti beliau akan membuka selubung patung Pak Harto dan Bu Titi nanti akan tanda tangan prasasti. Oke, jadi untuk DFM Mania nanti di tanggal 8-nya yang untuk Ponorogo bersolawat ya Pak ya tadi ya? Iya, nanti malamnya ada Bukit Soeharto bersolawat. Bukit Soeharto bersolawat. Dari ada Habib Bidin, Gus Kosar sama Gus Miftah. Nah, itu nanti DFM Mania terbuka untuk umum, jadi mungkin kalau kalian ada di sekitaran Ponorogo bisa join ya Pak ya? Bisa join. Datang untuk mengikuti acara pengajian dan sholawatan akbar pada saat tanggal 8. Oke, baik juga DFM Mania nanti bisa lihat juga liputannya live nanti ada di DFM juga untuk programnya semuanya dari awal sampai akhir. Terakhir Pak Yoso, harapan Bapak untuk acara tanggal 8 Juni nanti. Silakan Pak. Sebenarnya sih harapan yayasan Mandiri. Iya. Semoga nanti pada saat acara itu ya untuk supaya masyarakat, khususnya masyarakat Desa Badegan, Kabupaten Ponorogo, bahwa pada saat tanggal 8 itu nanti ada tonggak sejarah bagi masyarakat setempat, yang mana pada saat itu sudah diresmikannya patung Bapak Haji Soeharto oleh Ibu Titi dan Bupati Ponorogo, dan untuk ada kegiatan sholawat itu supaya bisa mengangkat dari desa Badegan tersebut. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Yoso Purnomo, Kepala Bagian Program dan Umum Yayasan Damandiri, atas waktunya pagi ini ya Pak ya. Harapannya semoga nanti di tanggal 8 acaranya sukses, terus juga bisa membuka peluang, membuka kesempatan untuk daerah Ponorogo dan sekitarnya untuk berkembang lagi UMKM-nya, wisatanya, dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih banyak ya Pak Yoso ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa itu nanti hadir juga pada saat acara itu. Oh iya, iya Pak, nanti kita hadir ya Pak ya, pasti. Terima kasih banyak Pak Yoso. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga DFM Mania yang sudah menyimak tadi untuk tayangan ulangnya. Kita bersama Mas Wahyu. Nanti bisa kalian tonton di YouTube kita juga, DFM Mania di R1034 DFM Jakarta. Kalau begitu Nurul yang bertugas beserta kru pamit, juga Pak Yoso pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.